Adik-adik GMI, Shalom, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali memuji Tuhan. Kita mau sekolah minggu kembali, dan kakak harap adik-adik sudah berdiri semua di depan TV ataupun di depan handphone yang masing-masing ya. Bila perlu, kalau ada orang tuanya, kakak, abang, siapapun yang ada di rumah boleh diajak ya untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu. Oke, kakak harap adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, dan kakak undang adik-adik untuk berdiri supaya kita tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita angkat pujian, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi, lebih semangat. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Versi Indianya. जब यीशु मेरे गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Oke adik-adik, terima kasih untuk sukacitanya di pagi hari ini. Nah, hari ini kita masih ibadah online di rumah masing-masing ya adik-adik. Dan kakak harap walaupun kita ibadah online, adik-adik tidak berkurang sukacitanya dalam memuji Tuhan. Oke, kakak mengundang adik-adik untuk mengatakan respon syukur adik-adik karena sampai hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Benar ya adik-adik, bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dan kakak berharap adik-adik masih dalam perlindungan Tuhan ya, bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Oke, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik yang manis, kita siapkan hati, kita angkat puji
pujian Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Kita siapkan hati ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita pasti bersukacita kan tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Nah hari ini kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami agar kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, adik-adik boleh baca nanti di situ tentang Yonatan dan Daud. Mereka adalah seorang sahabat yang saling mengasihi. Daud adalah seorang anak yang sangat luar biasa. Di usianya yang masih muda, tetapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia dapat mengalahkan seorang Filistin yang bernama Goliat. Karena kehebatannya tersebut, banyak orang yang mendengarnya. Dan salah satunya adalah Raja Israel yang pertama yang bernama Saul. Saul sangat penasaran bagaimana rupanya Daud. Bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Dan karena rasa penasarannya tersebut, Saul memerintahkan Panglima Abner untuk memanggil Daud. Karena Daud adalah anak yang patuh, anak yang taat, akhirnya Daud pun pergi untuk menemui Raja Israel yang bernama Saul. Di istana, akhirnya Saul bertemu dengan Daud. Dan di sana mereka berbincang-bincang dan banyak hal yang dipertanyakan oleh Raja Saul kepada Daud. Di sana juga Daud bukan hanya bertemu dengan Raja Saul, tetapi dia juga bertemu dengan anaknya Raja Saul yang bernama Yonatan. Untuk pertama kalinya ketika mereka bertemu, Yonatan sangat menyukai Daud. Karena dia sangat menyukai Daud, akhirnya mereka pun berteman, mereka bersahabat, mereka saling mengasihi. Dan karena Yonatan sangat mengasihi Daud, akhirnya Yonatan pun memberikan apa yang menjadi miliknya, yaitu baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Dan akhirnya Yonatan pun dan Daud saling mengasihi, dan Daud pun bersahabat dengan Yonatan. Di sana akhirnya Daud pun menggunakan apa yang diberikan oleh Yonatan ketika berperang, dan Daud pun akhirnya memperoleh kemenangan.
Nah, adik-adik, di sini juga kita belajar bahwa kita memiliki seorang sahabat, kita punya seorang teman, baik itu di sekolah, baik itu teman-teman di dekat rumah, teman-teman yang ada di sekolah minggu, kita pasti punya teman. Nah, bagaimana kita untuk bisa saling mengasihi? Kita juga belajar untuk saling mengasihi, saling peduli, dan tidak ada yang saling membenci. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana Yesus juga sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus juga mau menjadi sahabat kita, sahabat yang mau menjadi yang mengasihi kita, sahabat yang melindungi kita, yang selalu menyertai kita. Bagaimana adik-adik? Udah dengarkan cerita firman Tuhannya? Nah, mereka itu Daud dan Yonatan adalah sahabat yang saling mengasihi. Demikian juga dengan kita juga pasti punya sahabat kan? Nah, bagaimana kita bisa saling mengasihi? Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia juga adalah sahabat kita yang sangat mengasihi kita. Nah, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama dari Amsal 17 ayat 17. Kita sama-sama ucapkan ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Adik-adik hafal di rumah masing-masing ya. Gampang kan? Kita akan sama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sama-sama boleh belajar tentang Daud dan Yonatan. Mereka saling mengasihi dan saling membantu dan saling memberi. Tolong kami juga Tuhan untuk boleh saling memberi dan saling membantu. Terima kasih Engkaulah Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mama dan papa kami, adik dan kakak kami, abang semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa